Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini walaupun cuaca hujan di luar sana, tapi yakinlah bahwa hujan itu salah satu perkara yang bisa membawa rahmat Allah kepada kita. Artinya ada waktu-waktu mustajab berdoa. Tapi walaupun demikian tidak menyurutkan untuk beriman sesaat kepada Allah Azza wa Jal dalam rangka talabul ilmi. Tak lupa kemudian salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun tema di malam hari ini, kita akan membahas 20 amalan harian yang kalau kita lakukan dari 20 amalan harian ini, maka kita akan mendapatkan keajaiban yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Karena 20 amalan harian ini yang akan merubah kehidupan kita. Kita tahu bahwa setiap permasalahan manusia itu berbeda-beda, sesuai dengan tingkatan keimanan seseorang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala apabila memberikan ujian, maka Allah akan melihat tingkat keimanannya. Kalau imannya kuat, ujiannya juga berat. Kalau imannya lemah, ujiannya juga lemah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menguji manusia kecuali disesuaikan dengan kadar kemampuan imannya. Yang ingin saya katakan adalah setiap manusia itu pasti banyak masalah dalam kehidupan. Lah di antara yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita itu adalah dengan cara menyandarkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amalan-amalan yang diajarkan Nabi kepada kita. Amalan apa saja ini yang bisa merubah kehidupan kita? Langsung saja, yang pertama, jangan pernah meninggalkan sholat. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pertolongan dengan kesabaran dan juga dengan salat. Walaupun memang salat itu berat dilakukan kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang yakin bahwa dia sedang berjumpa dengan Allah ketika salatnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan salat itu tempat pertolongan. Jadi kalau kita ada masalah yang berat, entah masalah ekonomi, entah masalah kesehatan, entah masalah keluarga, sebutkan masalah apa saja, maka segera sholat. Karena Nabi SAW kalau ada masalah berat yang dia tidak bisa keluar dari masalah itu, maka Nabi SAW dikisahkan
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahul amru fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah berat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung salat. Langsung salat. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada masalah berat langsung salat? Karena dia tahu hanya dalam posisi solat itulah dia bisa mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya perjumpaan kita dengan Allah di dunia ini adalah ketika solat. Di situ kita terjadi dialog saat solat. Nabi SAW ketika menceritakan tentang solat, apa kata Rasul? Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa aku jadikan solat itu dua bagian, satu untukku dan satu untuk hambaku. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan menjawab hamidani abdi. Apabila hambaku mengatakan ar-Rahman ar-Rahim, maka Allah menjawab asna alayya abdi. Apabila hambaku membaca maliki yaumiddin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab majadani abdi. Artinya bahwa solat itu dialog sebenarnya kita dengan Allah. Makanya dalam surah Al-Fatihah ketika kita membaca dalam solat itu harus dibaca secara tartil ayat per ayat, karena setiap ayat ada jawabannya. Jangan membaca surah Al-Fatihah satu nafas pula dalam solat itu. Dan sunnahnya tartil ayat, satu ayat, karena ada jawabannya masalahnya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah Nabi SAW ketika ada masalah besar langsung solat, karena Rasul tahu Nabi SAW ingin melibatkan Allah dalam masalahnya. Sebesar apapun masalah anda, kalau Allah ikut campur menyelesaikan masalahnya, tidak ada masalah besar kecuali akan diurai. Tapi sekecil apapun masalah kita, kalau Allah tidak ikut campur tangan menyelesaikannya, tidak akan pernah ada jalan keluarnya. Karena setiap masalah itu datang dari Allah, dan Allah lah yang akan menyelesaikan masalah itu. Makanya ini amalan yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat, terutama sholat wajib. Jangan pernah ditinggalkan. Syukur-syukur kemudian kita tambah dengan yang sunnah, karena Nabi SAW mengatakan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ketika seorang hamba terus menerus melaksanakan yang wajib, kemudian diselingi dengan sunnah-sunnahnya, bukan hanya solat wajib tapi juga solat sunnahnya, maka Allah katakan hatta uhibbahu, sampai akhirnya aku pun jatuh cinta dengan hamba itu. Bayangkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta dengan kita, tentu apapun yang kita hajatkan Allah akan kabulkan. Kayak antum lah, kalau lagi sayang dengan istri, cinta dengan istri, apapun yang diminta istri diupayakan kita kabulkan. Karena orang yang mencintai kepada orang yang dicintai pasti akan mentaati. Apalagi yang mencintai kita Allah, ikhwan. Yang mencintai Allah, yang memiliki langit dan bumi dan seluruh kekayaan yang ada di alam semesta ini, maka apapun yang kita hajatkan pasti Allah kasih itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini amalan yang pertama, jangan pernah tinggalkan salat, terutama yang wajib. Kalau bisa tambah yang sunnah-sunnah. Satu. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan solawat. Terkadang kita ini meremehkan soal solawat, padahal di balik solawat itu ada keajaiban yang luar biasa, ikhwan. Di balik solawat itu luar biasa keajaibannya.
Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasai. Apa kata Rasul? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashra salawatin wa khuttat anhu ashra khatawatin wa rufi'at lahu ashru darajatin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepada kita 10 kali lipat. Apa makna salawat? Kita sering membaca Allahumma sholli ala Muhammad, atau kalau kita menulis nama Rasul mesti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya itu? Makna salawat itu, kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, artinya ya Allah, berikan pujian kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluk Engkau yang ada di langit sana. Jadi kita meminta kepada Allah agar nama Rasul dipuji-puji di langit. Tolong ya Allah, pujilah Nabi kami Muhammad di hadapan makhlukmu di langit sana. Pujilah dia di hadapan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan seluruh malaikat yang ada di langit. Itu makna salawat. Makna salawat, kita meminta kepada Allah agar Nabi kita terus dipuji di langit di hadapan para malaikat. Lah kalau seandainya kata Rasul kita bersalawat 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepada kita berapa kali? 10 kali. Nama kita akan disebut oleh Allah 10 kali di hadapan para malaikat di langit sana, di hadapan Jibril, Mikail, Israfil, malaikat pemikul arsy dan seluruh malaikat yang ada di langit. Bayangkan nama kita disebut-sebut, padahal hanya menyebut salawat 1 kali saja, tapi nama kita disebut 10 kali di hadapan malaikat. Bayangkan kalau seandainya antum bersalawat sampai 10 kali, 20 kali, 100 kali, mungkin anda sudah menjadi selebritis langit, karena nama kita akan dikenal oleh malaikat masalahnya. Makanya jangan bakhil mengucapkan salawat. Antum pulang dari sini Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sampai rumah ada berapa kali itu salawat tuh? Nama kita disebut-sebut di langit tuh. 1 kali salawat 10 kali penyebutan. 2 kali salawat 20 kali disebutkan nama kita di langit. 100 kali salawat kalikan saja, berarti nama kita akan disebut-sebut oleh para malaikat dan mereka memuji-muji kita. Ini makna salawat. Kemudian makna salam apa? Makna salam itu juga kita meminta kepada Allah agar Allah menyelamatkan Nabi kita. Menyelamatkan apa maksudnya? Menyelamatkan di dunia agar jasadnya jangan sampai diganggu orang kafir. Karena dahulu ada upaya pengambilan jasad Nabi. Berapa kali itu? Ada orang-orang yang berupaya membuat semacam terowongan, digali dan hampir mendekati kuburan Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan jasad Nabi kita. Sampai hari ini tidak ada yang berhasil. Jadi kita ketika mengatakan wassalam, meminta keselamatan, maksudnya meminta keselamatan kepada Allah. Jasad Nabi kita diselamatkan dari orang-orang kafir. Adapun di akhirat, ya tentu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Nabi kita diselamatkan juga. Dan Nabi kita pasti selamat. Ini hanya mimbabi ta'adub saja. Adab kita kepada Nabi, meminta kepada Allah agar Nabi kita diselamatkan, walaupun dia sendiri penyelamat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan membawakan syafaatul uzma kepada kita. Itulah makna salawat dan juga makna salam. Karena kita kadang bersalawat tak paham pula maknanya, sehingga akhirnya kurang semangat salawatnya.
Kemudian kalau ada orang yang banyak salawat, kita pula katakan banyak kali salawatnya katanya. Lah antum tak salawat kan? Justru salawat itu penting. Apalagi kalau dalam waktu-waktu doa. Nabi SAW mengatakan, kullu du'ain yud'allahu azza wa jalla bihi mahjubun 'anis sama hatta yusalla 'ala nabi. Semua doa terhalang, tidak akan diijabah. Semua doa terhalang dan tidak akan diijabah Allah Subhanahu wa taala sampai dibacakan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara adab doa, pertama memuji Allah, yang kedua bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salawat itu salah satu pembuka pintu doa, maka perbanyaklah salawat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, lebih daripada itu dalam hadis Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Ubay ibn Ka'ab itu seorang sahabat yang dikenal pakar dengan Quran. Bahkan satu-satunya sahabat yang disebut namanya di langit. Satu hari Nabi SAW memanggil Ubay ibn Ka'ab di masjid dan mengatakan, ya Ubay, amaranillah an aqra alaika surat al-bayyinah. Wahai Ubay, Allah perintahkan aku untuk membacakan surah al-bayyinah kepadamu. Kemudian Rasul membaca, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab. Ubay menangis, asammanillahu ya Rasulullah, apakah namaku disebut-sebut di langit wahai Rasul? Apakah Allah menyebut-nyebut namaku wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ya, Allah menyebut-nyebut namamu. Maka Ubay pun menangis. Macam mana orang seperti dia disebut-sebut namanya, pada di sana ada Abu Bakar, Umar, Utsman yang jauh di atas dia. Ya. Lah Ubay ibn Ka'ab ini satu hari bertanya soal salawat kepada Rasul dalam doanya. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sanggup menjadikan seluruh doaku diisi dengan salawat. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, idzan tuqfa hammuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau itu kau lakukan wahai Ubay, semua masalahmu akan hilang dan semua dosamu akan diampuni. Jadi kalau antum banyak masalah, banyak salawat, insyaallah masalah itu akan terurai sedikit. Ini yang kedua. Yang ketiga, perbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itulah istighfar. Istighfar itu diambil dari tiga kata, ghain, gha, fa, ra. Ghain, fa, dan ra. Ghafar. Apa ghafar itu? Artinya penutup. Jadi kalau dalam dunia peperangan di zaman dulu, biasanya orang itu kan menggunakan baju besi dan helm penutup. Dalam bahasa Arab helm itu disebut mighfar, karena kepalanya tertutup dengan helm. Mighfar itulah helm kepala dalam perang, tameng. Ya. Lah kenapa kemudian istighfar diambil dari mighfar? Makna istighfar itu dua. Pertama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh dosa dan aib kita ditutup. Sebagaimana kepala tertutup dengan helm, maka ketika kita katakan astagfirullah, astagfirullah, artinya ya Allah, tutuplah dosaku, tutuplah aibku, jangan ada orang yang tahu. Sebab satu aib saja Allah bongkar, malu kita dibuatnya. Siapa yang tidak punya dosa di antara kita? Siapa yang tidak punya aib? Semua orang punya dosa dan aib. Dan dosa dikatakan dosa itu, dalam bahasa Arab dosa itu artinya al-ithmu. Dan Rasul ketika ditanya masalah dosa, apa kata Rasul? Al-ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa disebut dosa itu artinya sesuatu yang kau sembunyikan
dan engkau benci kalau diketahui manusia. Itulah dosa. Umpamanya seorang suami selingkuh, dia kan tidak ingin diketahui istrinya kan, karena itu dosa. Itu maksudnya. Atau antum menjelek-jelekan orang, kalau bisa yang dijelek-jelekan kita tak tahu, sebab kalau tahu kita akan dimarahi dia kan. Jadi dosa itu kalau bisa jangan diketahui orang. Karena kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memuliakan saya, antum masih ngundang saya kemari? Mungkin sebagian antum menghormati sebagian yang lainnya karena dosa kita masih ditutup Allah. Coba kalau setiap dosa ada baunya ikhwan, enggak ada antum yang datang ke sini bau kali Abu Humairah ini katanya. Ana pun tak mau dekat-dekat antum, antum lebih bau lagi. Kalau setiap dosa ada baunya. Tapi Allah tidak jadikan setiap orang berbuat dosa berbau. Bahkan tidak tampak pun kalau itu orang berbuat dosa. Kenapa? Allah tutup. Allah tutup. Makanya Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala satu hari dia ke pasar. Namanya ulama besar Imam Ahmad itu, habis belanja. Murid-muridnya datang dari mana-mana dan mengatakan, ya Imam, sudah kau pulang aja badanmu, kami yang bawa barang-barangmu ini. Apa kata Imam Ahmad? Jangan. Kalian itu menghormati aku, kata Imam Ahmad, karena kalian tidak tahu aibku saja. Kalau kalian tahu aibku, kalian tidak akan mengangkatkan barang-barangku, justru kalian akan mengambil pasir dan meletakkan di atas kepalaku, katanya. Pergi kalian. Lihat. Maka kita melihat, coba ada orang yang dibongkar aibnya, yang tadinya dihormati bisa jatuh. Lihat tokoh-tokoh tuh. Sekali dia mungkin ngomong sesuatu, kemudian tersalah ngomong, kadang viral, dihujat netizen, netizen Indonesia lagi, tukang julid kan itu. Hancur dia karirnya. Itu baru satu aib, salah ngomong. Macam mana kalau seluruh aib dia dibongkar Allah Azza wa Jalla? Mati berdiri dia. Mau ditaruh di mana muka dia? Malu. Makanya kalau kita mengatakan astagfirullah, itu artinya, ya Allah, tutuplah dosa dan aibku, cukuplah antara kita dengan dirimu saja ya Allah. Sebab kau dibongkar masalah besar. Ya. Siapa yang tidak punya aib? Ini mana istighfar yang pertama. Mana istighfar yang kedua, karena kita ini tidak mungkin lepas daripada dosa. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Maka kita meminta kepada Allah agar dosa-dosa kita ini tidak diazab dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis yang panjang, hadis tentang hisab yasir, hisab mudah. Jadi nanti pada hari kiamat ada orang yang didatangkan di hadapan Allah di halayak orang ramai. Tapi Allah tutupi antara dia dengan manusia. Kemudian Allah mengatakan, ata'rifu dzamba kadza, wahai fulan, bukankah engkau sudah melakukan dosa ini itu, dosa ini itu? Maka orang ini mengatakan, tentu ya Rabb, aku melakukannya. Kemudian Allah mengatakan, kalau begitu apa yang kau harapkan dari dosamu itu? Maka orang ini mengatakan, ampunanmu ya Rabb, aku hanya ingin ampunanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya fulan, laqad satartuka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Dulu engkau di dunia kututup aibmu, sekarang di akhirat ku ampuni dosamu. Itulah makna istighfar. Jadi ketika kita mengatakan astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, artinya ya Allah, tutup aib dan dosaku, dan jangan kau azab aib dan dosaku di akhirat. Kan enak permintaannya kan. Antum kira istighfar itu apa? Istighfar itu astagfirullah, astagfirullah gitu saja. Dah ada maknanya di situ. Makanya kalau orang tahu istilah, tahu makna, semangat bacanya. Kayak solawat tadi kan semangat bacanya. Allahumma sholli ala Muhammad, 10 kali nama kita disebut-sebut malaikat sana. Di depan Jibril lagi disebut nama kita. Ketemu aja enggak dengan Jibril kita, tapi nama kita depan Jibril disebut-sebut Allah. Sebayangkan, enggak apa-apa enggak jadi selebritis Jakarta, yang penting nama kita menjadi selebritis langit kan lebih mulia.
Ada orang yang tidak dikenal manusia tapi dikenal di tengah-tengah malaikat. Ini yang ketiga, perbanyak istighfar. Karena istighfar ini bisa mengatasi masalah. Semua masalah bisa dengan istighfar. Kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan istighfar, astagfirullah, 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 dilazimkan sama dia, maka Allah akan jadikan pada setiap kesempitannya kelapangan, pada setiap kegundahannya kebahagiaan, dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Dan saya sudah alami, percaya ikhwan, karena saya pernah mengalami. Pernah satu hari ada masalah besar bagi saya itu. Rasanya tidak bisa keluar dari masalah itu, saking pusingnya. Jadi saya teringat hadis ini. Jadi saya baca dari pagi, siang, sore, malam, beberapa hari. Masya Allah, memang betul kata Nabi. Rupanya masalah itu terurai sedikit. Ada benang merah yang kita bisa tarik di situ. Antum bisa coba, ya. Kalau antum ada masalah, banyak istighfar. Itu hati yang sempit itu makin tenang. Lah ketika hati tenang itulah berfikir itulah akhirnya bisa menjernihkan masalah. Sebab kalau hati sempit, otak pula sempit. Macam mana menyelesaikan masalah? Yang ada lari dari masalah, tapi masalah tak mau lari pula tuh. Makanya yakin bahwa istighfar itu bisa menyelesaikan masalah. Di zaman tabi'in ada seorang imam namanya Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Ada 3 orang yang membawa kesulitan yang berbeda kepada Imam Hasan Al-Basri meminta fatwa. Yang satu mengatakan, ya Imam, aku sudah lama menikah tak punya anak, tolonglah berikan amalan kepadaku. Yang satu mengatakan, ya Imam, desa kami pacekliknya, tidak pernah turun hujan sampai gersang kering kelontang. Kira-kira amalan apa yang bisa menurunkan hujan, katanya. Yang ketiga mengatakan, ya Imam, aku sudah bekerja ngalor ngidul ngetan ngulon bahasanya, ya. Gak kaya-kaya juga, ya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Istaghfiru rabbakum. Jawabannya untuk 3 masalah 1, perbanyak istighfar, katanya. Orang-orang mengatakan, ya Imam, masalah kami beda-beda, kenapa jawabannya 1? Suruh istighfar, katanya kan. Maka Hasan Al-Basri menukilkan perkataan Nabi Nuh alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Quran surah Nuh itu. Apa kata Hasan Al-Basri? Bukankah Allah yang berfirman dalam surah Nuh, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Nuh berkata kepada kaumnya, perbanyaklah istighfar, ucapkan astagfirullah, karena banyaknya kalian mengucapkan astagfirullah itu akan menjadikan apa? Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan hujani kalian. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah akan perbanyak harta dan keturunan kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah akan lebatkan hutan-hutan kalian dan Allah akan aliri seluruh sungai-sungai kalian. Lihat, kata Nabi Nuh, dengan memperbanyak istighfar Allah turunkan hujan, Allah perbanyak harta, Allah berikan keturunan. Itulah 3 soalan tadi kan. Ya Imam, saya lama menikah tak punya keturunan. Kata Allah dan Quran, Allah perbanyak keturunan. Yang satu mengatakan sudah kerja sana sini kok tak kaya-kaya. Istighfar, Allah kasih banyak harta. Yang satu mengatakan, ya Imam, desa kami kering kelontang, tidak ada hujan. Istighfar, Allah turunkan hujan. 3
3 soalan 1 jawaban namanya. Saya teringat satu cerita syekh. Ada seorang syekh bercerita, dia punya murid, muridnya miskin, miskin-miskinnya. Saking miskinnya terkadang syekh yang kasih makan. Gak apa-apa, engkau gak usah kerja, saya kasih makan, tapi kau ngaji di sini, jadi muridku. Lama dia ngaji, tapi tak tahanlah dikasih makan syekh, dikasih ilmu, malu. Sementara dia punya keluarga, dia ingin bantu. Akhirnya sudah beberapa tahun dia resign, dia minta sama syekhnya diizinkan untuk keluar mencari pekerjaan. Akhirnya pergi dia. Adalah sekitar 5-6 tahun atau 7 tahun tidak pernah berjumpa dengan syekh ini. Tiba-tiba kemudian satu hari dia bawa mobil yang sangat mahal sekali harganya, datang bertandang kepada gurunya syekhnya ini. Syekhnya kaget, disangka dia rental. Ini mobil siapa? Rental di mana? Katanya. Enak saja, ini mobilku lah syekh, katanya. Katanya udah 7 tahun kan. Ini baru 1 katanya. Di rumah ada lagi. Kagetlah saya ini. Cemana kok bisa banyak mobilnya itu, di fotokopi apa? Akhirnya dia cerita bahwa dia sudah kaya. Dia ingin bersedekah kepada syekhnya. Jadi syekh ini kan heran. Ini anak murid dia itu tak punya skill kerja, sudah hilang 7 tahun 8 tahun, tiba-tiba pulang sudah kaya. Jadi kata syekh ini, apa rahasiamu? Katanya, kenapa kau jadi kaya sekarang? Maka dia bercerita, ketika aku keluar dari majelis ini syekh, katanya, aku pun pusing kerja, sana kerja susah, sini kerja susah. Aku teringat dengan hadis tentang keutamaan istighfar. Sambil mencari kerja, sambil terus berusaha, setiap hari aku mengucapkan istighfar itu 10.000 kali. 10.000 kali, cemana ngitungnya tuh? Setiap hari 10.000 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Sambil cari kerjaan. Tidak kurang dari setahun katanya, tiba-tiba Allah mudahkan semuanya. Ini kisah nyata, ya. Seorang syekh bercerita, cobalah Ustaz, tahun depan masih miskin, udah takdirnya mungkin antum miskin tuh. Gitu. Tapi bukan, kita walaupun tidak ada cerita kayak gini ikhwan, yakin hadis Nabi itu tidak mungkin, nggak mungkin, mustahil, pasti yakin. Kita harus yakin lah kan, Nabi yang ngomong kok. Dan Allah yang punya kekayaan, kenapa mesti takut? Allah yang punya kekayaan, kita tinggal minta kan sama Allah. Maka perbanyak istighfar. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jangan tinggalkan sholat duha. Ini juga salah satu sholat yang bisa menyelesaikan banyak masalah. Nabi SAW mengatakan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah, wa nahyun anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'ahuma minadh-dhuha, kata Rasul. Ingat bahwa setiap hari, setiap pagi itu kita sebenarnya badan kita itu diharuskan mengeluarkan sedekah. Itu kewajiban kita setiap hari. Badan kita ini harus mengeluarkan sedekah. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak tasbih subhanallah, kemudian juga tahmid alhamdulillah, kemudian tahlil la ilaha illallah, kemudian takbir Allahu akbar, kemudian mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah manusia dari kemungkaran. Pokoknya setiap kita bangun, badan kita dituntut untuk bersedekah. Tetapi kata Rasul, tidak perlu kita lakukan semuanya. Cukup 2 rakaat duha saja, itu mewakili semuanya. Cukup 2 rakaat duha mewakili semuanya. Ikhwan, seafdal-afdalnya sholat duha jam berapa? Ketika anak unta berlarian karena kepanasan. Begitu hadisnya. Artinya sholat duha itu yang paling afdal ketika tanah sudah mulai memanas. Ketika matahari sudah mulai memanas, ya mungkin sekitar antara jam 10 sampai
jam 12 sebelum duhur lah. Itu seafdol-afdolnya waktu duha. Antara jam 10 jam 11. Itu kan panas-panasnya tuh. Ya. Tapi boleh juga sholat duha di awal waktu. Setelah terbit matahari meninggi satu tombak boleh. Tapi kita cerita afdolnya sholat duha. Yang ingin saya katakan, jam 8 sampai jam 12 siang itu waktu orang sibuk-sibuknya bekerja, ikhwan. Yang punya ladang ke ladang, yang punya kantor ke kantor, yang punya perusahaan ke perusahaan, yang cari makan di jalan ya di jalan-jalan kan gitu. Waktu-waktu jam 7 sampai jam 12 itu orang sibuk dunia, ikhwan. Sibuk ya. Yang punya toko buka tokonya macam-macam. Karena itu memang waktu-waktunya orang sibuk bekerja. Tapi dari duhur ke atas kan sudah malas biasanya orang. Lah ketika kemudian manusia mereka mengejar dunia dari pagi sampai siang, dan kita tahu bahwa dunia itu melalaikan akhirat, tiba-tiba antum keluar dari kelalaian manusia. Antum keluar ketika di tengah-tengah manusia sedang bekerja mencari dunia, antum keluar kemudian sholat duha. Menunjukkan apa? Bahwa kita ini bukan sembarang orang bisa keluar dari kelalaian dunia. Di saat manusia mengejar dunia, antum pula mengejar akhirat. Kan terbalik tuh arahnya ya. Makanya Imam Ibnul Qayyim sampai membuat kaidah, siapa yang sanggup keluar dari kelalaian dunia, ketika manusia mengejar dunia, kita pula keluar dari pengejaran dunia dan mengejar akhirat, maka orang itu adalah orang pilihan. Dan orang itu adalah orang awabin, orang-orang yang betul-betul ingin kembali kepada Allah. Makanya solat duha ada yang memberi nama sebagai solat awabin, solatnya orang-orang yang tobat, solatnya orang-orang yang berserah diri, itulah solat duha. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, apa kata Nabi SAW dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Ibna Adam irka'li min awwalin nahar arba'a raka'atin aqfika akhirahu. Wahai anak Adam, kata Allah dalam hadis kursi, rukulah untukku, maksudnya solatlah duha untukku di awal siang, cukup 4 rakaat, maka dalam satu hari kucukupkan kehidupan. Makanya kalau orang dulu biasanya mengistilahkan kalau ingin dimudahkan rizkinya jangan tinggalkan duha, kan itu ya. Ya, memang ada riwayatnya. Ini riwayatnya. Hadis kursi. Aqfika akhirahu, aku cukupkan sampai akhir sore. Jadi kalau kita mamanya solat duha, kemudian setelah solat duha kita berusaha, maka Allah akan cukupkan kehidupan kita. Ini kan solusi ini. Ya. Makanya bagi orang-orang yang banyak masalah, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apapun, jangan tinggalkan duha. Insya Allah kita akan tahu akibatnya nanti. Ini yang keempat. Yang kelima, salat malam, tahajud, qiyamul lail. Beda qiyamul lail dengan salat malam. Kalau qiyamul lail itu artinya menghidupkan malam. Menghidupkan malam kan tidak harus sholat. Berwudu, antum namanya bangun tidur berwudu, itu antum berarti qiyamul lail. Walaupun hanya berwudu, berzikir, baca Quran, tafakur, merenung gitu ya, itu namanya qiyamul lail, menghidupkan malam. Tapi kalau tahajud itu disebut sholat malam, ya tahajud. Tentu kalau kita bisa menggabungkan semuanya lebih baik lagi. Tapi ingat bahwa tahajud ini adalah solat yang luar biasa. Kenapa? Karena solat ini satu-satunya solat yang akan terhindar dari riya, sum'ah dan takabur. Satu-satunya solat antum terhindar dari semua jenis syirik, hanya tahajud. Macam mana mau riya sama siapa bangun malam-malam? Gelap-gelap lagi sholatnya. Siapa yang mau nampak sama kita? Kecuali antum live kayak gini ya, Allahu Akbar, TikTok pula antum nyalain kan, atau Instagram,
atau Facebook. Apa maksudnya? Enggak Ustaz, saya nyontohkan teman-teman. Itu bahasa halusnya. Padahal mau riya tuh. Kita ini susah ya, gara-gara handphone ini akhirnya ibadah kita habis. Coba. Pengen umroh, contoh aja umroh ya kan. Udah mau berangkat selfie, saya sudah di bandara katanya. Kan ya? Nanti di pesawat selfie lagi, alhamdulillah sudah di pesawat. Turun selfie lagi. Sampai di Mekah selfie lagi. Ketemu unta, selfie sama unta. Coba seperti itu. Ya. Kan repot jadinya. Jadi ibadah mulia sudah ngabisin duit coba ya. Hilang, nggak ada apa-apa. Gara-gara handphone itu. Ya nggak seru Ustaz kalau orang nggak tahu saya umroh ya nggak tahu. Ya memang harusnya seperti itu, ibadah itu disembunyikan kan. Kalau bisa jangan cari travel di sini. Kalau orang sini cari travelnya di Batam sana. Promosi. Jadi orang sini tidak tahu kalau antum umroh kan. Tahu-tahu botak saja. Kata orang sini, kenapa dibotak? Tak adalah gatal kepala kan gitu. Jadi orang nggak tahu kalau kita habis umroh kan. Ini enggak. Sengaja pakai pakaian ihramnya dibawa ke masjid pula coba. Subhanallah. Memang handphone ini buat masalah. Tapi solat ini, solat malam, itu solat yang luar biasa. Kenapa? Tidak ada riya di situ. Kalau betul-betul mau menghindar riya itu mungkin. Karena orang lagi tidur. Tiba-tiba kemudian kita terbangun kemudian solat malam, apa enggak luar biasa tuh? Ditambah-tambah kalau itu memang dilakukan di sepertiga malam akhir, maka ada hadis Nabi SAW mengatakan, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli thuluthil laylil akhir wa dhalika kulla laylatin. Faqala Allah azza wa jal, man yad'uni fa astajibalah, wa man yas'aluni fa utiyah, wa man yastaghfiruni fa aghfira lahu. Allah mengatakan, Rasul mengatakan, Allah itu turun pada sepertiga malam akhir. Turun sesuai dengan kemuliaannya, keagungannya. Tidak sama dengan makhluknya. Allah turun pada setiap sepertiga malam akhir, dan itu setiap malam. Setiap malam Allah turun. Dan setiap malam juga Allah di langit pertama mengatakan kepada kita yang ada di bumi, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku ijabah, siapa yang minta ampun ku ampuni dosa-dosanya. Bayangkan, Allah kasih 3 jawaban pada 3 setiap permintaan kita. Ya. Sudah Isya? Sudah masuk? Baik. Ya, kita break dulu, salat Isya dulu ya, biar lebih panjang lagi. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.